Alih-alih getol menyindir Nindi Ayunda dan Dito Mahendra, terancam dijemput paksa polisi, Nikita Mirzani justru lebih dulu dijemput paksa pihak berwajib karena sudah 2 kali mangkir panggilan. Polres Serang Kota menciduk Nikita di pusat perbelanjaan karena tersangka kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE atas laporan Dito itu dan berusaha mengecoh aparat penegak keadilan. Lalu bagaimana nasib Nindi dan Dito yang disebut Niki sudah menjadi target DPO Polres Jakarta Selatan karena kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilaporkan sopir pribadi Askara Parasadi Harsono, mantan suami Nindi? Lalu apa kata sejumlah selebriti terkait perseteruan Niki versus Nindi dan Dito yang harus diselesaikan di meja hijau? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas sengkarut perseteruan Nikita Mirzani versus Nindi Ayunda dan Dito Mahendra. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Artis sensasional Nikita Mirzani yang sering ribut dengan sesama artis seolah kena batunya. Baru beberapa jam menyindir penyanyi Nindi Ayunda dan Dito Mahendra kekasihnya akan dijemput paksa pihak berwajib, Nikita justru dijemput paksa lebih dulu. Aksi penjemputan paksa yang dilakukan Polres Serang Kota terhadap Niki terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat, Kamis sore lalu. Niki yang saat itu tengah shopping bersama anak-anaknya tak berkutik ketika digiring ke mobil polisi. Detik-detik pencidukan Niki divideokan oleh pengacara Ramdan Alamsyah yang kebetulan berada di lokasi pencidukan. Benar bahwa penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap tersangka NM pada hari Kamis tanggal 21 Juli sekitar pukul 14.50 WIB. Jadi gini ya, sebenarnya kemarin itu saya pribadi sebenarnya lagi ngopi, mau makan sama klien di Senayan City. Kira-kira 5 menit setelah saya kasih karcis itu, nggak lama Niki turun dari lobi teras lobinya, dia turun ke jalannya. Mungkin apa dia mau pindah naik mobil atau gimana, tiba-tiba di depan saya ini rame. Saya tanya, ada apaan tuh bang? Bang itu kata si yang depan ini, saya nggak tahu, pengunjung juga itu Nikita kayaknya ditangkap gitu. Oh ya, saya rekam. Setelah saya rekam, saya lihat prosesnya itu memang kurang lebih 1 menitan lah. Itu jam 2:30. Nah di situ saya memang melihat ada Nikita dihampiri oleh kurang lebih 6-8 orang. Ada 3 orang polwan. Terus kemudian didatangi ada pria yang membawa map warna merah. Di situ dibacakan tadi apa, diberitahukan. Nah, si Nikita itu dia sama laki-laki bule, terus kemudian ada asistennya sama anaknya yang kecil. Akhirnya dia dipegang dari belakang tangannya. Nikita kemarin juga cerita, bang kenapa saya mesti diginiin. Nah, saya dapat info dan saya juga sudah lihat video yang beredar di sosmed. Tentunya itu sangat disayangkan. Nikita ini kan bukan seorang teroris. Nikita juga bukan seorang gembong narkoba, atau Nikita ini bukan satu penjahat tindak kriminal yang mengerikan sehingga harus disergap, dijemput paksa di tempat umum dan di hadapan anak-anaknya. Nah, cuma yang menjadi catatan perhatian saya bahwa proses itu memang sangat smooth, tidak gaduh, tidak menimbulkan huru-hara, tidak seperti yang sebelumnya. Teman-teman polisi juga humanis, saya melihat ya, tidak ada kekerasan, tidak ada unsur paksaan. Saya udah banyak lihat di konten-konten YouTube kasus receh katanya kan ya. Kasus receh ini Nikita akan diperlakukan seperti ini. Saya rasa Nikita akan mengikuti prosesnya dengan baik. Kalau memang keputusannya seperti itu, ya saya mau juga bisa bilang apa. Berita diciduknya Niki pun langsung viral, hingga sederet artis yang pernah berseteru dengan Niki auto buka mulut.
ditangkap. Hah? Diciduk. Yang bener sih dia kan ininya negara katanya. Masa sih kamu yang bener dong beritanya. Karena kan dia koar-koar. Kalau dia itu adalah apa ya? Setahu aku sih kalau aset negara itu adalah seperti barang-barang bersejarah gitu ya. Karena aku lihat aku baca tuh katanya begitu. Masa sih? Yang bener ya? Tapi iya sih aku lihat sih berita-beritanya udah rame ya. Nggak apa-apa ya Neng, sabar ya Besti. Ya kalau menurut aku, ini menurut saya. Kalau menurut saya katanya kan aku dengar dari keterangan dari Bapak yang di Banten sana kan ada langsung ngomong kan katanya waktu dipanggil terus dia bikin surat lagi kembali katanya minta tanggal apa gitu tanggal berapa mau datang, tiba-tiba tanggal yang disetujui sama dia yang dia berkirim surat ke sana itu tiba-tiba dia nggak datang juga gitu loh. Jadi menurut aku ya mungkin tanda sayangnya dari Polres Banten karena dipanggil-panggil nggak datang jadi dijemput sama Polres Banten, tanda sayang. Sebetulnya aku juga udah nggak begitu mau tahu ya masalah-masalah yang pernah dulu menjolimi aku itu ya kan. Tapi memang di saat dulu kurang lebih 8 bulan ya aku kena masalah, kehilangan segalanya. Aku selalu berdoa sama Tuhan, tolong balas satu persatu orang-orang yang telah membuat aku seperti ini, aku bilang gitu. Hanya itu aja sih doaku waktu di dalam itu ya. Setiap hari aku lakukan dan aku sebut namanya. Nggak cuman 3 orang yang kalian tahu sih ya, seperti orang-orang yang di belakangnya juga ya kan Tuhan Maha tahu ya. Ya istilahnya kena batunya ya, karena selama ini kan saya juga lihat di medsos itu banyak dia bicarakan orang lah, campur urusan orang kan dari dulu ya, semua juga tahu ya. Jadi mungkin kali ini dengan kasusnya Nindi dan Dito ya benar-benar mereka proses. Dengan penangkapan ini ya walaupun bukan di kasus kita ya sama aja lah buat kita ya, yang penting proses hukumnya berjalan semestinya. Nggak ada lah orang yang kebal hukum ya. Ya aparat aja kalau salah juga pasti ada sanksinya, apalagi masyarakat sipil, masyarakat biasa. Jadi kalau yang kebal hukum itu kayaknya nggak ada ya. Ya, terungkap fakta yang cukup mengejutkan. Ternyata Niki sudah 2 kali mangkir panggilan tim penyidik Polres Serang Kota terkait kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilaporkan Dito Mahendra kekasih Nindi. Bahkan Niki terkesan sengaja menutup-nutupi kasusnya, sementara perkembangan kasus hukum Nindi Dito di-blow up ke hadapan publik. Beberapa jam sebelum diciduk paksa, Niki bahkan masih getol menyindir Nindi dan Dito yang menjadi tersangka atas kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilaporkan Sulaiman, mantan sopir Nindi yang sekarang bekerja pada Askara Parasadi Harsono, mantan suami Nindi. Di Instagramnya, Niki menyindir, "Segera laporkan ke Polres Jakarta Selatan karena dia sedang dicari. Mau dijemput paksa tapi dia menghilang." Demikian sindiran Niki untuk Nindi dan Dito. Belum puas, Niki juga terkesan menuding Nindi dan Dito sengaja menghilangkan jejak. "Surat sudah panggilan kedua, tapi elu nggak datang. Surat penjemputan paksa sudah beredar di gosip online. Jangan ngumpet." Itulah fakta hukum tentang Nindi dan Dito yang diwartakan Niki di media sosial agar mencetak viral. Sementara di saat bersamaan, kasus hukum dirinya sendiri yang sudah melewati panggilan kedua tidak di-blow up ke hadapan publik. Saya lihat Nikita kondisinya alhamdulillah sehat. Juga si kecil tadi malam juga masih aktif ya, masih sehat. Gitu. Jadi pertemuan saya tadi malam itu tentunya bukan berkapasitas sebagai kuasa hukum, tapi lebih kepada memberikan support kepada kawan lah, kepada Nikita. Jangan maju. Hot coklat. Ya. Enggak, memang kan kesukaan aku sama Niki hot coklat kalau sore-sore begini. Ya udah aku beliin pas sekalian lewat aja. Buat anaknya Niki sendiri bawa apa nih Kak? Ada nih. Kue. Katanya kemungkinan hari ini akan dibawa keluar pindah ke Polda. Saya nggak tahu. Kalau kita lihat dari kewenangan kepolisian kan 1 kali 24 jam. Saya nggak tahu menghitung 1 kali 24 jamnya dari jam berapa. Kalau dari jam ditangkap kemarin kan harusnya sudah lewat ya. Ini udah jam berapa kan kalian semua mengikuti juga. Saya kesini bukan buat Nikita. Saya kesini buat Arkana. Saya tidak peduli dengan Nikita. Saya peduli dengan anaknya.
Tapi katanya tadi sempet anget nih teh. Iya, makanya informasinya kan begitu. Makanya saya cepet-cepet ke sini. Kalau memungkinkan, dari kemarin kan saya pengen bawa Arkana pulang, tapi kan dia nangis. Nggak mau pisah sama ibunya. Mungkin trauma atas penangkapan yang kemarin. Ibu Nikita Mirzani itu membawa anak usia 3 tahun. Kita sudah berusaha untuk anak itu jangan dibawa ketika di kantor polisi ataupun ketika ditanya ibunya. Tetapi Ibu Nikita itu tetap tidak mau, ingin anaknya tuh bahkan anak Bu Nikita itu bilang, kalau saya di penjara anak saya di penjara. Kita juga sudah berusaha memberi yang terbaik karena dari segi pendidikan, kesehatan dan kesejiwa gitu. Tapi Ibu Nikitanya tetap tidak mau. Kan kalau udah tua itu pasti berpikir, apa nih kalau gue ngelakuin ini gue impactnya apa? Apalagi di rumah ada anak-anak. Harusnya kita berpikir, kalau gue lakukan ini apa ya gitu. Anak gue bagaimana ya? Itu kan sudah berpikir. Karena ini bukan kejadian sekali kan. Kecuali kalau kejadian sekali mungkin kaget. Ini kan sudah kejadian beberapa kali kan. Bahwa pasti ada anak gitu yang akan bersedih. Dengan bacotnya kita tidak menyadari apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai sebenarnya. Sebagai sahabat setia Niki, Sunan dan Fitri Salhuteru mencium adanya ketidakadilan pada penjemputan paksa Niki. Saya bukan penasihat hukum atau pengacara daripada Nikita Mirzani, sehingga saya tidak mau masuk di ranah persoalan teknis pemanggilan ya atau berita acara pemeriksaan. Sesuai ketentuan pasal 24 ayat 1 dan 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di sana ditegaskan bahwa penyidik kepolisian mempunyai kewenangan untuk menahan seseorang tersangka termasuk di dalamnya untuk kepentingan penyidikan. Syarat penahanan itu kan biasanya diduga keras, kalau tidak ditahan nanti si pelaku kejahatan ini bisa menghilangkan barang bukti, bisa melarikan diri gitu ya, atau mengulangi perbuatannya kembali. 3 unsur tersebut saya sebagai praktisi hukum melihat tidak ada pada Nikita. Karena kalau untuk melarikan diri sangat tidak mungkin. Kedua, alat bukti yang dimaksud atau alat bukti yang diperlukan sebagai alat bukti dugaan satu tindak kejahatan sudah disita gitu ya. Lalu kalau untuk mengulangi perbuatannya saya rasa kalau Nikita ngulangin ya kan berarti dia nambah pasal baru gitu kan. Jadi tiga syarat itu sebenarnya bisa untuk jadi bahan pertimbangan pimpinan pihak kepolisian untuk tidak menahan Nikita Mirzani. Ya, secara formal salah satu persyaratan untuk dilakukannya restoratif justice itu adalah terlapornya itu bukan seorang residivis. Artinya orang yang pernah melakukan tindak kejahatan dan pernah dipenjara. Nikita berarti masuk kategori residivis, Bang? Saya tidak bilang seperti itu, tetapi kan Anda bisa lihat sendiri. Saya rasa di sini yang backup dia udah lelah ya. Ya mungkin masyarakat yang di rumah sudah bisa menerka. Ya kira-kira siapa sih yang backup gitu kan? Udah tahu gue backup 1-10 kali gue backup. Kenapa lu buat terus ya? Mungkin takutnya menyebabkan kayak bumerang sendiri buat orang yang membackup tersebut kan. Akhirnya ya sudah, mungkin dia sudah nggak di backup. Akhirnya dia harus kena masalah hari ini. Lalu benarkah karena merasa diperlakukan tidak adil, Niki bakal melaporkan Polres Serang Kota ke Propam? Mengapa pihak Niki terkesan menggiring opini publik agar Nindi dan Dito juga dijemput paksa dalam waktu dekat?